Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu bihi wa ta'ayyan ayyakuna fi daraini amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya Hamdan Zohemi dalam pengajian langsung, pengajian online lewat Facebook. Masih tetap kajian usul fiqh dan akan membacakan kitab Ghayatul Usul Syarah Lubbil Usul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan memasuki bahasan tentang hasan dan qabih, atau nanti kemudian akan dilanjut dengan penjelasan taklif, penjelasan amr. Mas'alatun ay hadhihi mas'alatun utawi iki iku masalah. Al-asahu annal hasana ma yumdahu alaihi, utawi kang luwih sahih annal hasana iku setuhune hasan, perbuatan bagus, perbuatan baik. Mayum dahu iku barang kang den alem alaihi apa ing atase barang. Wal qabiha mayudhammu alaihi, lan kang ala mayudhammu iku barang kang den cacat alaihi apa ing atase barang. Fama la yasihu alaihi, atau fama la yumdahu alaihi, tegese ora sahih apa ing atase barang, atau pengertian maning tegese fama la yumdahu alaihi, sesuatu sing ora den alem ing atase barang. Sedangkan huruf la maksudnya la yujzamu alaihi atau la yudhammu. Jadi huruf ma dan la mengandung penjelasan fama la yasihu alaihi atau la yusahu alaihi, atau fama la yumdahu alaihi. Sedangkan la yujzamu alaihi wala yudhammu alaihi. Wasitotun wasitotan hale kang melantari, hale kang nengahi. Wa anna jaizatarki laisa biwajibin, lan setuhune kang wenangi ninggal iku ora nana iya jaiz biwajibin iku kelawan wajib. Wal khalfu lafdhyun, lan utai khilaf iku kang bangsa lafaz. Wa annal manduba ma'murun bihi wa annahu laisa mukallafan bihi, kal makruhi binaan ala anna taklifa ilzamu ma fihi kulfatun la talabuhu. Wa annal manduba, lan setuhne mandub sunnah, ma'murun bihi iku den perintah bihi kelawan mandub. Wa annahu, lan setune mandub laisa iku ronana iya mandub mukallafan iku mukallaf bihi kelawan kang. Mukallafan iku den taklifi bihi kelawan kang. Kal makruhi kaya makruh binaan iku karena bentuk, iku bentuk ala anna taklif ing atas setune taklif
ilzamu ma fi iku netepaken barang fing dalam barang kulfatun apa kulfah. Kulfah itu bahasa kitanya mah tekanan ya. Tekanan. La talabuhu dudu ngeprehi barang. Wa annal mubaha laisa bijinsin lil wajibi dan satun mubah iku oranana iya mubah iku kelan jenis kadue wajib. Wa annahu fi dzatihi ghairu ma'murin bihi dan satun mubah ing dalam zat yang mubah ghairu ma'murin bihi iku ora dan perintah bi kelan kang. Wa annal ibahata hukmun syar'iyyun dan satun ibaha iku hukum syara. Ya. Wal khalfu lafdzun tahilab iku bangsa lafat. Wa anal wujuba idza nusikha baqiyal jawazu. Lan satune wajib idza nusikha iku tatkalane den salin ya wujub baqiyal jawazu maka tetap atau kari apa wenang. Wa huwa andamul haraji fil asahi lan huwa iya jawaz iku lakane dosa. Fil asah mungguwe kalau sahih. Alhamdulillah kita sudah memasuki bahasan yang lumayan detail ya terkait kajian-kajian usul fiqh. Di sini ada penjelasan ataupun keterangan annal hasan nama yumdahu. Hasan di sini menurut penjelasan dari kitab At-Ta'rifat bahwa al-hasanu itu mayakunu muta'allaqul madhi fil ajili wasawabi fil ajili. Yang dimaksud hasan itu adalah sesuatu yang dikaitkan dengan pujian. Fil ajili di masa kita hidup. Wasawabi dan yang dikaitkan dengan pahala fil ajili di masa yang akan datang di alam akhirat nanti. Itu namanya hasan, perilaku yang baik, perilaku yang bagus. Itu namanya hasan. Sedangkan lawan kata hasan atau perbandingan hasan adalah qabih. Qabih diartikan ma yakunu muta'allaqadz dzammi fil ajili wal iqabi fil ajili. Qabih itu adalah sesuatu yang dicacat atau dihujat, dihina, dilecehkan. Baik di waktu kita hidup di dunia wal iqabi dan siksa di akhirat nanti. Itu namanya qabih. Jadi usul fiqh menjelaskan istilah hasan dan qabih untuk kemudian menjadi salah satu diksi yang nanti akan dibahas di kemudian perihal keterkaitannya dengan hukum. Hukum itu nanti akan berdampak kepada kita sebagai mukallaf, apakah nanti dampaknya itu bagus, apakah dampaknya buruk, atau dalam kata lain hasan dan qabih. Sedangkan hasan dalam pandangan ulama hadis tidak sama dengan hasan yang dimaksud dalam usul fiqh. Seperti yang saya tadi sampaikan, ma yakunu muta'allaqal madhi wa fil ajili wa thawabi fil ajil. Tapi kalau hasan dalam pandangan ulama hadis dalam bidang hadis adalah ayakunu rawihi masyhuron bisidqi wal amanati ghairu annahu lam yablugh darajatal hadisi sahihi. Bahwa hasan dalam penjelasan ilmu hadis itu adalah hadis Rasulullah SAW yang masyhur. Rawinya itu masyhur. Rawinya masyhur. Tetapi kemudian masih dalam posisi tidak sepangkat dengan derajat
hadis sahih. Artinya di bawah hadis sahih itu adalah hadis hasan. Apakah bisa menjadi hujjah? Bisa. Kecuali kalau dhaif. Kalau dhaif itu tidak bisa jadikan hujjah atau dalil. Memang untuk menjadi dalil itu harus mengambil dari hadis-hadis pilihan. Tentu yang mutawatir. Tentu yang sahih. Kalau tidak ada sahih, maka mengambil hadis yang setingkat di bawahnya, yaitu hasan. Sedangkan dhaif itu hanya untuk menjadi dalil bagi amaliyah saja, fadhailul amal saja. Tetapi untuk menjadi prinsip hukum ataupun dasar hukum, maka hadis itu harus statusnya adalah mutawatir atau sahih atau hasan. Terus menurut Syekh Zakaria Yahya Ansori di kitab ini, beliau menjelaskan bahwa anna taklifa ilzamu ma fihi kulfatun. Sesungguhnya taklif itu adalah menetapkan sesuatu dengan cara penekanan, bukan menuntut, bukan mencari, tetapi menekankan. Kulfatan itu menekankan. Nah, itu taklif. Sedangkan menurut definisi yang umum, bahwa taklif itu adalah ilzamul kulfati alal mukhatab. Ilzamul kulfati alal mukhatab. Jadi menetapkan satu tekanan untuk yang dihitob. Mukhatab itu yang dapat hitob. Hitobnya itu ke siapa? Ke mukhatab. Mukhatabnya siapa? Mukallaf. Kita ini. Siapa khotibnya? Ya Allah. Allah dengan wahyunya ini, wahyu Allah ini adalah hitob kepada kita. Kitanya ini posisi mukhatab. Jadi taklif itu ilzamul kulfati ala mukhatab, menetapkan satu tekanan kepada yang diberi khitab. Kita ini mukallaf nih. Nah, itu sebutnya taklif. Isinya siapa mukallaf itu? Muslim, baligh dan berakal. Bahkan sesungguhnya dikatakan mukallaf itu karena dasarnya adalah sudah baligh. Orang dikatakan mukallaf itu dasarnya balighnya itu. Menurut Imam Syafi'i seperti itu, bahwa ketentuan disebutnya mukallaf itu adalah orang itu sudah baligh. Dari mana bahwasannya kita ini disebut mukallaf, yang kemudian kita ini termasuk adalah mukhatab? Dari salah satu ayat yang menunjukkan bahwa kita ini ditaklif oleh hukum Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita ambil dari ayat di surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan penekanan bagi pribadi kecuali dengan keluasan. Sedangkan ayat ini menurut Syekh Nawawi dalam kitab tafsir Marah Labid menjelaskan, wa innahu ta'ala la yukallifuna illa ma fi wus'ina wa taqatina fa idza kana huwa ta'ala bi humir rahmatil uluhiyat la yutalibuna illa bi syai'is sahlu al hayyinu illa bi syai'i as-sahlul hayyinu. Nah, ini dalam pandangan Syekh Nawawi bahwasanya Allah tidaklah menekan kita, menekan kita, memaksa kita, kecuali dengan keluasan kita dan kemampuan kita. Karena apa? Hukum Allah itu rahmat. Hukum Allah itu rahmat. Jadi syariat itu adalah hukum Allah.
syariat itu adalah hukum Allah dan merupakan rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada umat manusia, kita-kita ini. Nah, ini menjadi awal kita memahami apa itu taklif, apa itu mukallaf, apa itu mukallaf alaih. Nah, ini kita sudah jelaskan. Jadi, taklif dijelaskan oleh Syekh Zakaria Yahya Ansori, ilzamu ma fi kulfatun anna taklifa ilzamu ma fihi kulfatan, ya, la tolabahu. Bisa begitu dibaca. Bahwa taklif itu adalah menetapkan sesuatu yang sifatnya penekanan. Nah, itu namanya taklif. Sedangkan yang dibebani taklif ini adalah mukallaf. Nah, mukallaf ini juga dalam posisi sebagai mukhatab. Sebagai mukhatab. Karena dihitab oleh kalamullah. Kalamullah itu wahyu Allah. Terus di sini ada kata-kata wa annal ibahata hukmun syar'iyyun, dan setuhune ibahah hukmun syar'iyyun iku hukum syara. Setuhune ibahah itu hukum syara. Ibahah itu adalah putusan hukum yang kemudian menjadi mahkum bih, menjadi mubah. Ketika ibahah dikatakan hukum, maka mahkum bihnya itu disebut mubah. Di sini juga ada ada kata-kata hukmun syar'iyyun, hukum syariat atau hukum yang sudah disyariatkan oleh Allah. Seperti apa sih hukum syariat itu? Ada yang berpendapat bahwa hukum syariat itu terbagi menjadi 3. Pertama adalah ahkamun i'tiqadiyatun. Hukum terbagi 2. Hukum syariat terbagi 3, ya, bukan 2, 3. Pertama adalah ahkamun i'tiqadiyatun. Apa ahkamun i'tiqadiyatun itu? Tuta'allaku bima yajibu 'alal mukallafi i'tiqadu fillahi wa malaikatihi. Hukum yang dikaitkan dengan keyakinan kita kepada Allah, malaikat Allah, dan Rasulullah, dan kitab-kitabnya Allah. Dan hari akhir. Nah, itu namanya hukum i'tiqadiyah. Di sini dimaksud bahwa ahkamun i'tiqadiyatun itu adalah aturan-aturan syariat yang menjelaskan, menetapkan, dan sedikitnya memaksakan, menekankan, karena memang ini iman, wilayah iman, bahwa tuta'allaku bima yajibu 'alal mukallafi i'tiqadu fillahi wa malaikatihi. Nah, untuk meyakini Allah, meyakini malaikat Allah, meyakini Rasulnya Allah, meyakini kitab-kitabnya Allah, meyakini yaumil akhir, dan juga meyakini qada dan qadarnya. Nah, ini harus ada semacam kepastian dan ketentuan yang sifatnya memaksakan atau menekankan. Nah, itu yang disebut ahkamun i'tiqadiyatun. Dan hukum syariat yang kedua adalah ahkamun khuluqiyatun. Ahkamun khuluqiyatun. Hukum-hukum yang mengatur tentang perilaku kita, adab kita, tata krama kita. Tata krama kita, tindakan kita, perilaku kita, sikap kita yang kaitannya dengan moral, yang kaitannya dengan akhlak. Ahkamun khuluqiyatun itu tuta'allaku bima yajibu 'alal mukallafi ayatahalla bihi minal fadhaili wa an yatakhalla anhu minar radha'il. Jadi hukum-hukum, aturan-aturan bagi mukallaf atau bagi mukhatab yang berkaitan dengan perilaku-perilaku yang wajib dilakukan oleh mukallaf untuk kemudian mengisi tindakan-tindakan, sikap-sikap, perilaku-perilaku yang fadhail, yang utama.
dan meninggalkan, menjauhkan tindakan, perilaku, sikap yang menghinakan, yang melecehkan dan merendahkan. Itu rodhail namanya. Nah, ini sebutnya ahkamun khuluqiyatun. Jadi pertama ahkamun i'tiqadiyatun, yang kedua adalah ahkamun khuluqiyatun. Yang ketiga adalah ahkamun amaliyatun tuta'allaqu bima yasduru anil mukallafi min aqwalin wa af'alin wa uqudin wa tasarrufatin. Nah, ini yang kemudian ahkamun amaliyatun ini yang gamblang, yang jelas kita anggap sebagai hukum syariat tersebut. Ya, wilayah fikih ini. Tetapi sebenarnya syariat itu ada, hukum syariat itu ada tiga ini. Jadi bukan satu yang selalu hanya mengatur tentang ibadah, tata cara ibadah, atau amal perbuatan yang kaitannya pahala dan dosa. Nah, jadi selama ini kita memahami hukum itu hanya ya tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji dan lain sebagainya, yang terkadang kita perdebatkan. Tetapi ternyata hukum syariat itu terbagi tiga. Ada ahkamun i'tiqadiyatun atau hukmun i'tiqadiyun atau hukmun khuluqiyun. Sedangkan yang terakhir adalah hukmun amaliyun atau ahkamun amaliyatun. Jadi jelas kita dapat pelajaran dari kitab Ghayatul Usul bahwa memahami hukum syariat ternyata kita dapatkan ada tiga ranah yang menjadi domain daripada hukum syariat tersebut. Nah, kita juga harus bisa mengerti bahwa mana yang dikaitkan dengan ahkamun i'tiqadiyatun, mana juga ahkamun khuluqiyatun, mana juga ahkamun amaliyatun. Mas'alatun ai hadi masalatun utai iku masalah al-amru bi ahadi asya yujibuhu mubhaman indana fa inna fi'laha fal mukhtaru inna fi'laha murattabatun fal wajibu awaluha au ma'an fa'alaha. Al-amru utawi amar, ya, amar ya, perintah atau segat amar bi ahadi asya kelawan salah sewiji sake perkara yujibu kang wajibakan ya amar hu ing ahadi asya mubhaman ingkang samar indana mungguhe madhab Syafi'i. Fa inna fa fi'laha mangka setuhune ngelakoninane asya fal mukhtaru mangka utawi kaul mukhtar inna fi'laha iku setuhune ngelakoninane ahadi asya martabatun ya iku kang berpangkat terpangkat tersusun. Wal wajibu awaluha mangka kang wajib iku awale asya auman atau bareng fa'ala mangka luwih luhur-luhuri asya. Ya, jadi dalam matan Lubil Usul ini Syekh Zakaria Yahya Ansori ini sangat menulisnya dengan singkat ya. Pendek dan singkat. Amr ini adalah sigat yang maksudnya adalah perintah tolabul ala ilal adna. Jadi menuntutnya yang di atas kepada ilal adna ya, kepada ke bawah. Itu namanya amar. Amar itu perintah. Nanti kita akan jelaskan lebih jauh amar itu, al-amr itu kita akan lebih jauh kita jelaskan, yang nanti ini menjadi poin penting dari pelajaran usul fiqh. Di setiap kitab apapun yang jelas usul fiqh akan lebih menyorot tentang al-amr ini.
Dari al-amr kemudian akan menjelaskan tentang an-nahyu. Nahyu itu adalah sigot cegahan atau larangan. Al-amr ini adalah perintah. Karena bisa jadi sigotnya amr, tetapi bukan berarti menjadikan ia sebagai insya ya, yang isinya adalah perintah. Tetapi terkadang pula dari ayat-ayat Al-Quran tersebut bisa jadi sigatnya amr, tetapi dimaksud adalah khabariyah. Atau bisa jadi ancaman, bisa jadi peringatan, bisa jadi doa juga, harapan, mengharap. Nah ini, jadi sangat-sangat detail sekali dalam kajian usul fikih ini, sehingga sampai membahas tentang amar, sigat amar, di mana ada ayat-ayat Al-Quran yang termasuk ayatul muhkamat. Di situ akan ada penjelasan di mana letak sigat amar ini, karena ini akan dirinci lebih detail pengertian dari amar tersebut, sampai ayat mana yang termasuk lil ijab atau lil wujub, mana juga yang termasuk lil ibahah, mana juga yang termasuk lil doa. Bisa jadi sigotnya al-amar tetapi dimaksud lil doa. Nah ini, jadi sangat kaya sekali kajian-kajian usul fiqh yang berkaitan dengan perintah atau al-amr ini nanti. Jadi malam ini menjelaskan 3 poin. Pertama tentang penjelasan hasan dan qabih, perbuatan bagus, perbuatan baik, dan perbuatan buruk, perbuatan jelek, yang ini menjadi sorotan dalam kaitannya dengan pelaksanaan hukum syariat atau fikih. Yang sudah saya jelaskan barusan bahwa al-hasan itu mayumdahu alaihi, atau dalam definisi dari kitab At-Ta'rifat bahwa ma yakunu muta'allaqal madhi fil ajili wa thawabi fil ajili. Kebalikan dari hasan adalah al-qabih. Qabih itu adalah ma yakunu muta'allaqal dhammi fil ajili wal iqabi fil ajili. Jadi sesuatu yang dipuji untuk kemudian kebaikan hidup di dunia maupun pahala nanti di akhirat. Sedangkan qabih, keburukan, kejelekan itu sesuatu yang dihinakan, cacat dia, dihinakan, dilecehkan, baik kemudian hidup di dunia maupun di akhirat nanti, siksa untuk di akhirat nanti. Hasan dan qabih ya. Dan juga Syekh Yahya Zakaria Ansori ini juga menjelaskan bahwa taklif itu adalah ilzamu kulfatin alal mukhatab, menetapkan perdian ataupun penekanan bagi mukhatab. Ya, mukhatab itu kita ini, manusia ini sebenarnya. Karena Islam itu adalah rahmat. Rasulullah SAW ini diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah Islam ini dan menjadikan rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam raya. Artinya kehadiran Islam di muka bumi ini adalah sebagai rahmat. Islam harus disampaikan dengan cara-cara yang damai, dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang benar, dengan cara yang baik. Gitu. Karena memang Islam ini sebagai rahmatan lil alamin. Islam ini sebagai rahmatan lil alamin. Jadi kalau bicara rahmatan lil alamin tidak dibatasi oleh wilayah, tidak dibatasi oleh sekat-sekat kedaerahan, karena memang rahmat untuk semua alam semesta raya. Jadi kemana Islam itu kita sampaikan, maka Islam harus menjadi rahmat sebagai sesuatu yang anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali-kali menyampaikan Islam dengan cara-cara yang jauh dari rahmat ini, dari kasih sayang ini, dari cinta kasih ini.
Jangan sampai Islam disampaikan dengan cara penekanan, kekerasan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu Islam harus benar-benar disampaikan dengan tartil, dengan rapi, dengan baik, dengan benar. Nah, maka salah satu ikhtiar kita untuk menyampaikan Islam ini dengan benar dan lurus, ya harus dengan pendekatan ilmu agama. Nah, salah satu di antara ilmu agama itu adalah usul fiqh ini. Nah, saya menyampaikan usul fiqh ini dengan dasar rujukan kitab Ghoyatul Usul. Ghoyatul Usul ditulis oleh Syekh Zakaria Ansari dalam kajian khusus terhadap kajian usul fiqh. Mudah-mudahan saya terhitung sebagai muslim yang yang taat, sebagai muslim yang perhatian terhadap cara bagaimana mendakwakan Islam dengan baik, dengan benar, dengan santun, dengan moderat. Pingin sekali, meskipun banyak keterbatasan, meskipun banyak sekali kekurangan, tetapi ini ikhtiar saya untuk ikut ambil bagian dalam menyampaikan ajaran Islam sesuai dengan ajaran dan tuntunan daripada ulama-ulama kita yang punya sanad yang langsung ke Rasulullah SAW. Nah, jadi belajar agama tidak bisa langsung mengkaji ayat per ayat, langsung mengkaji hadis per hadis. Jadi perlu guru kita. Belajar ilmu agama itu perlu guru. Ya, guru yang mumpuni dalam hal ilmu agama ya kiai atau ustadz. Jadi jangan sekali-kali mengambil pelajaran ilmu agama dari YouTube, dari Facebook, dari Twitter. Nah, bagaimana ini sekarang nih? Bagaimana nih ketika saya menyampaikan lewat Facebook? Ya, apakah termasuk juga bersanad? Nah, tinggal pahamnya saja. Ketika kita pemirsa menyimak ini dari kajian ini sampai enggak gitu tuh penyampaian ini. Saya sebagai posisi yang membacakan kitab Ghoyatul Usul ini, ketika diterima oleh pemirsa, kira-kiranya tidak menjadikan kekeliruan dalam hal sanad gitu tuh. Saya ngambil dari kiai, tentu kiainya saya itu ngambil dari kiai yang lain, kiai yang di atasnya itu terus sampailah kepada pengarangnya ini, mualifnya ini, Syekh Zakaria Yahya Ansari. Dan saya menyampaikan ke pemirsa agar bisa juga menerima penjelasan-penjelasan dari ilmu agama ini sebagai kemanfaatan dan kemaslahatan tentunya. Ya, saya harap ikhtiar saya untuk mengkaji dan mendalami kitab-kitab karya ulama ini untuk kemudian bareng-bareng memahaminya gitu, dan kita belajar bersama-sama bahwa ternyata ilmu agama itu sangat begitu luas dan sempurna, karena memang dasar agama Islam, dasar ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna. Demikian yang bisa saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan saya diberi kesehatan untuk kemudian nanti minggu depan kita akan membacakan lagi kitab Ghoyatul Usul, dan itu berarti akan kita teruskan kajian-kajian usul fiqh. Saya cukupkan pengajian malam ini. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.